Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini aku akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5323. Sekarang kepala Alexei benar-benar tidak terlihat. Ada tanda penurunan di rawa, dan tubuh Alexei telah sepenuhnya terserat ke dalam rawa. Pada saat ini kecepatan di mana kehidupan dikonsumsi sangat menakutkan, yaitu Alexei dengan vitalitas yang luar biasa. Jika tidak, dia mungkin sudah jatuh ke rawa roh mati ini. Tapi meski begitu, Hui Lau tidak ingin menyelamatkan Alexei beberapa kali. Tapi setiap kali telinganya akan memikirkan apa yang Alexei katakan sebelum dia ditelan oleh rawa. Grey tua menghela napas pelan dan meletakkan tangan yang baru saja dia angkat. Pada saat ini, Alexei diperas oleh lumpur hijau yang tak terhitung jumlahnya di seluruh bagian bawah rawa kematian. Tetapi di bawah lumpur hijau, matanya mekar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Itu tertutup daging dan darah, sangat keriput, dan seluruh orang itu seperti mayat. Tetapi otot-otot yang keriput tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang melonjak. Setelah 3 jam, orang tua abu-abu berdiri di sebelah rawa kematian. Wajahnya sangat jelek. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam suaranya dan berteriak, "Wah, kamu baik-baik saja. Jika kamu tidak keluar lagi, Pak Tua, kamu akan menembak." Alexei terlalu penting untuk membiarkan kesalahan sekecil apapun. Meskipun kekuatan misterius ini bagus, nyawa Alexei tidak layak untuk diperjuangkan. Abu-abu tua, meskipun dia menghargai tekad dan kerja keras Alexei, semuanya memiliki gelar. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Alexei telah bertarung sedemikian rupa, dia tidak akan pernah mengeluarkan kekuatan spiritual transformasi tubuh misterius ini. Pada saat ini, Hui tua akhirnya tidak tahan lagi. Energi spiritualnya yang tak terbatas melonjak, dan seluruh pulau tampak runtuh di bawah aura ini. Pada saat ini, Hui tua seperti dewa, dan gerakannya tampaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Dia menatap rawa kematian, meskipun dia benar-benar tidak bisa membebaskan diri ketika dia jatuh ke rawa kematian, tetapi dia punya cara untuk membuat seluruh rawa kematian menguap dalam sekejap. Indra spiritual lelaki tua itu langsung mengunci rawa orang mati. Sebelumnya, Tian Jiao yang memutuskan untuk mengolah kekuatan gaib ini meninggal di sini. Dia tidak tahu untuk menguapkan rawa orang mati. Dewa tidak akan pernah bisa dipraktikkan oleh siapapun. Tapi sekarang, bahkan jika harga kehilangan tubuh misterius dan kekuatan spiritual selamanya, lelaki tua itu harus menyelamatkan Alexei. Hanya Alexei yang bisa menghadapi Wansu. Menurut pendapatnya, Alexei adalah eksistensi yang paling mungkin menjadi manusia dewa itu. Secara keseluruhan, Alexei terlalu penting. Tepat sebelum abu-abu tua memutuskan untuk bergerak, tiba-tiba seluruh rawa orang mati hampir mendidih. Melihat ini, Hui Lau tertegun sejenak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit melambat. Pada saat yang sama, sesosok tiba-tiba naik ke langit dari rawa berwarna biru. Sosoknya ada di udara dan jatuh ke tanah dengan plip. Grey Lau melihat sosok itu, pupil matanya tidak bisa menahan menyusut, hanya untuk melihat bahwa apa yang muncul di depannya adalah tubuh yang sangat menyedihkan. Daging dan darahnya hampir habis, dan orang ini adalah Alexei. Alexei jatuh ke tanah, terengah-engah. Situasi barusan memang sangat berbahaya. Jika bukan karena fakta bahwa pada saat terakhir dia telah mengubah tubuh misterius menjadi kekuatan spiritual dan sepenuhnya mengubah energi spiritual menjadi kekuatan, dan jika rawa tidak bisa lagi menelan vitalitasnya sendiri, dia khawatir dia mungkin tinggal di bawah rawa selamanya. Dan Hui Lau sangat terkejut dan berkata, "Wah, apakah kamu berhasil? Jika Alexei tidak menguasai kekuatan misterius itu, dia tidak akan pernah bisa keluar dari rawa dengan kekuatannya sendiri." Alexei dengan enggan menunjukkan senyum dan berkata, "Untungnya tidak dipermalukan." Dalam sekejap, mata All Grey berbinar, menatap Alexei seperti melihat harta karun. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Alexei telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang jenius. Ini bukan manusia dewa. Apa itu manusia dewa? Namun dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Alexei, mengapa kamu pergi jauh ke dasar rawa? Dengan cara ini, bukankah itu akan meningkatkan risiko?" Mata Alexei sedikit berkedip dan berkata, "Dasar rawa ini terlihat berbahaya, tetapi sebenarnya ia memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup daripada menempel di bagian atas rawa." "Apa?"
Orang tua itu berkata dengan terkejut, Apa ini? Apa yang terjadi?" Di mata Alexei seberkas cahaya melintas dan berkata, "Ini sangat sederhana, efisien. Di dasar rawa, tampaknya hilangnya vitalitas Anda telah dipercepat. Tapi kenyataannya, kamu menyerap kemampuan khusus di rawa. Kecepatannya juga sangat meningkat. Bahkan melebihi kecepatan menyerap kekuatan hidup. Dengan mengubah posisi di rawa untuk menguji, saya menyadari bahwa bagian bawah rawa mungkin tempat yang paling cocok untuk berlatih transformasi tubuh mistik dan kekuatan gaib. Di rawa bagian atas bersikeras tampaknya membuat diri sendiri hidup lebih lama dan lebih aman. Tetapi sebenarnya itu adalah kematian kronis. Tampaknya bagian bawah rawa adalah paling berbahaya, tetapi lebih efisien." Setelah mendengar kata-kata itu, si abu-abu tua memandang Alexei dan menjadi semakin puas. Ini sebenarnya tidak sulit ditemukan, tetapi mengapa tidak ada Tian Jiao sebelumnya yang mencoba memasuki dasar rawa? Lagi pula, saya takut, panik, dan tidak membuat penilaian yang paling tenang. Dan Alexei, bahkan hati adalah pilihan terbaik. Pada saat ini, Alexei juga menunjukkan senyum. Dia sekarang telah menguasai keterampilan unik untuk mengubah jiwa menjadi tubuh misterius. Hanya bagaimana menggunakannya masih harus dieksplorasi. Segera, Alexei mengambil napas dalam-dalam dan mengubah kekuatan magisnya menjadi tindakan. Sebuah pola hitam kompleks melintas di tubuhnya secara instan. Pada saat garis hitam melintas, energi spiritual Tai di tubuh Alexei sebenarnya terintegrasi ke dalam garis. Dan kekuatan Alexei langsung melonjak. Merasakan kekuatan fisik yang melonjak, Alexei bahkan memiliki ilusi bahwa dia bisa menahan seluruh langit dengan satu tangan. Tiba-tiba, metodenya berubah. Garis-garis di tubuhnya terbalik dan kekuatan tubuh yang bergulir diserap oleh garis-garis itu. Dan kemudian garis-garis itu benar-benar diresapi dengan semangat Tai yang sangat murni ke dalam dantian Alexei. Di wajah Alexei, sentuhan ekstasi yang tak terkendali muncul, dan itu sukses. Kekuatan-kekuatan magis ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Old Grey berkata, "Nak, istirahatlah yang baik dan sesuaikan tubuhmu, karena kamu telah menguasai kekuatan spiritual. Cobalah untuk mengendalikan manik-manik roh misterius besok." Ya, di matanya ada keinginan untuk mencoba. Hanya kekuatan magis transformasi tubuh misterius ini yang membuatnya sedikit lebih kuat. Jika Anda menggunakan kekuatan magis ini dengan terampil, level apa yang akan dicapainya? Ditambah Xuan Lingzu. Memikirkannya saja sudah membuat Alexei bersemangat. Pada saat yang sama, kutub utara di dunia kecil tidak ada angin dingin di sini, tetapi 4 musim seperti musim semi. Yiling Tian menatap mural di depannya. Ekspresinya sangat serius. Hari-hari ini dia bepergian ke seluruh dunia kecil, dan satu-satunya yang dia temukan adalah mural ini. Seperti yang dikatakan Ibu Alexei, perubahan spiritual Huaixia mungkin telah ditakdirkan sejak awal. Yiling Tian juga berpengetahuan luas, dan dia telah belajar banyak rahasia dengan kepala istana. Tetapi kali ini rahasianya seperti sepasang tangan besar, dan dia tidak berharap untuk mengambil tindakan terhadap Huaixia. Dia tahu betul bahwa di hari-hari mendatang, situasi ketua aula akan menjadi semakin berbahaya. Pada saat ini, Yang Pairong datang, menatap lukisan itu dan berkata, "Ling Tian, ada beberapa hal yang tidak bisa kita sentuh. Bagaimanapun juga, kita adalah manusia. Bagaimanapun, itu semua adalah makhluk hidup. Tetapi dalam proses sejarah, seseorang pada akhirnya akan berdiri di depan semua orang dan menjalankan misi yang bukan miliknya. Meskipun aku tahu bahwa Chen Er adalah reinkarnasi dari penguasa reinkarnasi, tetapi di mata ibunya, dia adalah seorang anak. Bagaimanapun, anak saya yang menderita." Dengan banyak emosi, mata Jiang Qirong tiba-tiba berubah untuk ketegasan, dan dia berkata, kata demi kata, "Ling Tian, karena benda itu tidak dapat menghubungi Chen Er, maka hanya kami yang dapat mengambil rencana yang paling ekstrim." "Apa?" Yang Ling Tian terkejut dengan ekspresi yang tidak menyenangkan firasat. Namun Yang Peirong tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap lukisan di depannya dengan sungguh-sungguh. Di fresko adalah baris kata-kata, "Hancurkan reruntuhan Wan dan reinkarnasi harus berdiri." Pada saat yang sama, kuil Kaisar Timur. Di bawah kuil surga ada gunung suci. Di bawah gunung suci, saya tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Ada sungai yang panjang mengalir di antaranya.
tanah dan batu yang tak terhitung menumpuk di atasnya, dan ada yang samar, rone hitam antara bumi dan batu bersinar. Rone memancarkan kekuatan hukum yang tersembunyi dan melindungi. Bahkan jika basis kultivasinya terlalu nyata, indera spiritual menembus semua hal di dunia. Dan saya khawatir itu mungkin tidak dapat menemukan keberadaan sungai besar ini. Di sebelah sungai bawah tanah, di dinding batu di kedua sisi, ada permata alami yang memancarkan cahaya keemasan, bertatahkan di dalamnya. Dan di bawah cahaya, sungai juga mengungkapkan warna aslinya. Jika seseorang tersesat ke tempat ini, itu akan menakutkan. Sungai besar ini, di mana air sungai bawah tanah biasa, jelas itu adalah sungai berdarah. Samar-samar, di sungai berwarna darah, ada sosok yang duduk bersila. Pada saat ini, sosok yang duduk di sungai darah tiba-tiba membuka matanya, dan matanya adalah sepasang pupil vertikal berwarna darah yang tidak manusiawi. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan pria itu juga sangat jahat. Tiba-tiba, gelombang hisap meledak dari dantiannya, dan air sungai yang mengalir ke dantian pria itu. Kilatan ekstasi melintas di mata pria itu, dan dia melihat ke langit dengan senyum panjang dan berkata, "Hahaha, saya tidak menyangka bahwa ingatan zaman kuno secara tidak sengaja terbangun, dan saya benar-benar menemukan lokasinya." Mayat penyihir leluhur, darah yang mengalir di dalamnya telah berubah menjadi sungai darah ini. Sekarang, sungai darah telah ditelan olehku, dan kekuatanku juga meroket. Sekarang, aku bahkan bisa memanipulasi lonceng Kaisar Timur bebaskan. Pria ini adalah Kaisar Timur Tiandian. Kaisar Timur melupakan mesinnya. Dong Huang Wangji perlahan berdiri dari aliran darah yang habis dan melihat ke atas kepalanya. Dalam sekejap seluruh gunung suci bergetar hebat. Bumi dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan beberapa lampu melarikan diri terbang keluar dari kuil Kaisar Timur dan datang ke sekitar gunung suci. Menguapkan cahaya sejenak, beberapa sosok muncul, dan mereka adalah para tetua dari istana surgawi Kaisar Timur. Pada saat ini, mereka semua tampak curiga melihat gunung yang terus runtuh di depan mereka. Pada saat ini, sosok menabrak bumi dan batu yang tak terhitung jumlahnya dan naik ke langit dari gunung. Tiba-tiba, aura menakutkan yang tak tertandingi menyelimuti dunia, dan ketika para murid dari istana surgawi Kaisar Timur merasakan aura ini, mereka tidak dapat menahannya. Sedikit gemetar dan menunjukkan ekspresi yang sangat menakutkan di wajah mereka. Bahkan para tetua dari alam tertinggi sedikit pucat. Salah satu lelaki tua itu bergumam tak percaya. Siapakah napas ini? Kekuatan lawan adalah yang terbaik di antara aula surgawi utama. Ekspresi beberapa tetua membeku. Energi spiritual di tubuh mereka berubah samar, dan mereka siap menyerang kapan saja. Ketika mereka melihat sosok itu, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Jejak keraguan melintas di mata mereka. Lalu segera ini adalah warna ekstasi di wajah mereka. Orang di depannya tampak seperti seorang pemuda dengan penampilan yang tampan. Meskipun penampilannya jauh lebih muda, itu adalah Dong Huang Wangji. Mereka tidak akan pernah mengakui kesalahan. Segera, semua orang memberi hormat kepada pemuda itu dan berkata, "Saya telah melihat Kaisar." Beberapa waktu lalu, Kaisar tiba-tiba menghilang dari kuil atas nama retret. Faktanya para tetua ini sangat khawatir. Begitu Wangji kembali, kekuatannya melonjak. Ini adalah cara yang menyenangkan, acara yang sangat membahagiakan. Jika Penatua Su dan Penatua Wan tidak menghilang, kekuatan keseluruhan istana surgawi Kaisar Timur akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, mata mereka meredup lagi. Dong Huang Wangji sedang bersemangat saat ini. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Semuanya dimaafkan." Matanya menyapu orang-orang yang hadir, tetapi dia sedikit terkejut dan berkata, "Penatua Su dan Penatua Wan bukan datang?" Pada saat ini seseorang tetua dari kuil Dong Huang Tiandian berkata dengan ragu-ragu, "Kaisar, Penatua Su dan Penatua Wan telah hilang untuk sementara waktu." "Apa?" Wajah Dong Huang Wangji tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar suara itu kata-kata. Su Yanling dan Wan Wuguang selalu menjadi orang kepercayaannya, dan jika tidak ada kecelakaan, mereka berdua seharusnya membuat terobosan kali ini. Kemudian nilainya bagi kuil Kaisar Timur adalah yang kedua setelah dirinya sendiri, tapi sudah hilang. Segera Dong Huang Wangji bergerak menuju istana surgawi. Segera Dong Huang Wangji dan sekelompok tetua datang ke Mingtang dari Dong Huang Tiandian.
Di aula kehidupan ini, beberapa lampu roh dinyalakan, dan di dalam lampu roh itu adalah api kehidupan para tetua istana surgawi yang menyala. Mata Dong Huang Wangji samar-samar serius. Dia mengeluarkan token dan melambai pada Mingtang. Sebagai tandanya, seberkas cahaya melesat keluar, dan saat berikutnya pintu aula takdir terbuka seketika. Semua orang segera memasuki aula takdir. Mata mereka jatuh di bawah lampu roh, dan pupil mereka menyusut seketika. Meskipun mereka sudah membuat persiapan psikologis, pada saat ini mereka tidak bisa tidak terlihat ngeri. Api kehidupan Su Yanling dan Wang Guang kini telah padam. Kulit Dong Huang Wangji benar-benar suram, dan ada tatapan tirani di matanya. Merasakan napas Dong Huang Wangji pada saat ini, ekspresi para tetua sedikit berubah, dan mereka mundur setengah langkah. Sekarang Dong Huang Wangji yang marah membuat mereka merasa sangat berbahaya. Tiba-tiba Dong Huang Wangji memandang seorang penatua dan bertanya, "Tahukah Anda kemana penatua Su dan penatua Wan pergi? Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka meninggalkan bea cukai?" Penatua itu merenung sejenak lalu berkata, "Kedua tetua tampaknya telah pergi ke mengubur laut surga. Apa yang harus dilakukan? Mungkin itu ada hubungannya dengan anak bernama Alexei." Setelah kata-kata itu, Alexei jatuh ke telinga Dong Huang Wangji. Wajahnya suram 1 poin. Mata Dong Huang Wangji berkilat darah dan dia mencibir. Oke, ini sampah kecil terkutuk ini lagi. Tidak akan lama sebelum saya harus sepenuhnya melenyapkan sampah ini dari dunia. Yang Zhenyu, Xuan Yu Guan, ini juga merupakan tempat di mana gerbang formasi Taishuan memilih murid-murid berbakat di alam Yangchen untuk terbang ke surga dan alam manusia. Karena masalah Dao of Heaven, banyak murid berbakat baru-baru ini muncul dari Monsol Domain dan Yangzhen Domain. Banyak murid berbakat telah diserap oleh kekuatan besar surga dan domain manusia dan kuil surgawi. Meskipun gerbang formasi Taishuan tidak kuat di surga dan alam manusia, itu adalah tempat yang baik untuk para jenius dari alam Yangchen. Kuil Sanyuan di bawah malam sunyi dan sangat sunyi di bawah infiltrasi cahaya bulan. Boom! Lonceng gendang yang berat terdengar perlahan melonjak dalam kegelapan, dan bel berbunyi. Murid-murid kuil Xuanyun telah lama terbiasa dengan suara bel gendang. Saat ini, ketika Xuan Yu Guan memilih para murid untuk terbang ke gerbang surga dan domain manusia formasi Taishuan, semua calon murid baru tinggal di Xuan Yu Guan. Kualifikasi kirimkan ke gerbang formasi Taishuan. Sebuah formasi besar diselimuti Xuan Yu Guan dalam kekosongan ini.